dari Belesa Shopping Arcade menampilkan host Anda, Daniel Hendrata dan Debbie Katarina. Shalom pemirsa sekalian, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa yaitu Good News Program. Bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa sekalian baik yang ada di rumah maupun yang ada di Belesa Shopping Arcade ini. Ya pemirsa sekalian, kita tahu bahwa sekali lagi dalam kehidupan kita keuangan itu sangat penting. Dan akhir-akhir ini Debbie ya, dunia periklanan baik melalui televisi, koran, radio, majalah ataupun internet ya, atau Facebook bahkan sekalipun YouTube. Kalau kita login di YouTube itu atau kita masuk sana akan selalu ada iklannya. Dan itu semua membombardir diri kita untuk membeli sesuatu, untuk spend something, spend our money on something. Hari ini kita akan mengangkat satu topik yang sangat menarik yaitu budgeting versus temptation. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengatur keuangan kita pada waktu kita dibombardir seperti ini. Dan kami percaya bahwa acara ini akan memberkati siapapun Anda dan menampilkan seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi yaitu Daniel G. Iya, seorang financial planner ya. Ya, pemirsa, kapanpun acara ini berlangsung, bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa maupun konseling, jangan pernah ragu-ragu menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa ataupun melalui email karena tim konseling dan doa kami siap membantu Anda. Dan Good News Program ini juga dapat disaksikan melalui website kami di www.anugrah.net. Oke, pemirsa sekalian, oleh karena itu mari kita saksikan satu cuplikan yang satu ini. Tanggal 1 atau 25 bagi sebagian dari kita merupakan tanggal yang sangat kita tunggu. Siapa sih yang tidak bahagia jika kita menerima gaji? Well, namun bagi sebagian dari kita tanggal ini juga membuat kita pusing 7 keliling. Pasalnya tagihan mulai berdatangan. Belum lagi harus menyisihkan perpuluhan untuk Tuhan. Dan bagi sebagian orang, hal ini diperparah dengan hutang yang menumpuk bagaikan gunung. Dilema muncul ketika penghasilan kita tidak cukup untuk membayar seluruh beban hutang, bahkan terkadang hanya untuk membayar pembayaran minimal. Krisis keuangan bisa juga disebabkan oleh kebiasaan belanja yang tidak sehat. Apapun alasannya, ada banyak orang Indonesia yang memiliki masalah keuangan. Karena kebanyakan dari kita memiliki pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Nah, jika demikian, bagaimana solusinya? Memiliki rencana anggaran yang tepat dapat membuat Anda keluar dari masalah keuangan yang melilit Anda. Dan yang terpenting adalah pengendalian diri dan mengucap syukur atas apa yang Anda miliki saat ini. Bersama dengan Bapak Daniel G. dari Crown Financial Ministry, kita akan mengupas tuntas bagaimana membuat perencanaan keuangan yang baik dan juga menjadi consumer yang produktif. Hiduplah dengan sederhana dan berkecukupan. Boleh asal kebutuhan kita udah tercukupi, udah ada planning semua yang rapi sampai masa depan. Memang kalau ada lebih itu namanya berkat. Nah, boleh kita naikkan standar hidup kita asal kita sudah memenuhi semua kebutuhan yang jangka pendek, menengah, dan panjang. Mereka ini adalah anak-anak bangsa dan di dalam diri mereka ada potensi yang sangat luar biasa. Tapi mereka penuh dengan kekurangan dan mereka butuh bantuan Anda. Ayo, ikut Kak Jo. Ayo. Pelajaran apa yang paling susah? Bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris gampang tahu. Oh apa? Bisa. Sungguh adik-adik ini membutuhkan sesuatu yang terbaik dan saya salut sekali dengan program Adikku Sayang yang pastinya akan memberikan dampak yang terbaik buat mereka. Adik-adik harus belajar yang rajin ya supaya cita-cita kalian tercapai dan Kak Jo yakin suatu saat nanti kalian akan menjadi orang yang sangat berguna bagi nusa dan bangsa. Tapi Kak, kadang kami tidak bisa bayar uang SPP. Jangan takut, pokoknya mulai hari ini semua keperluan sekolah kalian akan ditanggung, akan dipenuhi oleh program Adikku Sayang. Yang penting kalian rajin belajar ya. Siapa sekarang udah bawa PR-nya?
Senyum mereka adalah semangat mereka. Ayo kita bantu mereka supaya cita-cita mereka semua tercapai dan berguna bagi nusa dan bangsa. Saya Joe Richard mengajak Anda untuk bergabung bersama kami. Program Adikku Sayang mendukung sepenuhnya biaya dan keperluan sekolah yang dibutuhkan. Setiap pagi, anak-anak diberi sarapan pagi yang bernutrisi. Sore harinya, Anugerah Learning Center memberikan bimbingan belajar 3 kali dalam seminggu. Dan di musim liburan, kami mengadakan wisata bersama atau program Family Day bersama keluarga tercinta. Kontribusi Anda akan memberi kesempatan kepada mereka untuk meraih cita-cita. Saya Yunus Jalman, umur saya 8 tahun. Cita-cita saya menjadi pilot. Pekerjaan ayah saya guru. Pekerjaan ibu saya menjual ikan. Saya senang mendapat bantuan dari adikku sayang. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan kakak-kakak yang sudah menolong Yunus. Kunjungi website kami di www.anugrah.net. Adikku Sayang, persembahan dari Anugrah Ministries. Anda menyaksikan Good News Program dalam suatu topik yang sangat menarik, yaitu budgeting versus temptation. Nah, bersama dengan kami ada seorang narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Daniel Chi. Shalom Pak Daniel. Shalom. Ya, oke. Sebelum kita masuk ke dalam topik ini, bisa cerita sedikit tentang Crown Financial Ministry supaya pemirsa kami sekalian bisa tahu dan kenal. Oke, Silakan. Crown Financial Ministry itu adalah suatu non-profit organization yang visinya mengajarkan mengenai bagaimana menerapkan prinsip keuangan dalam setiap area kehidupan dengan setia. Jadi kita mau menyaksikan pengikut Kristus untuk menerapkan prinsip keuangan. Dan misinya adalah mengedukasi, memperlengkapi pengikut Kristus supaya mereka bisa belajar, menerapkan dan mengajarkan prinsip keuangan berdasarkan firman Tuhan, supaya mengenal Kristus lebih intim, bebas melayani Dia dan melaksanakan amanat agung. Dampak dari pelayanan ini Pak, ada nggak orang-orang yang mengalami pemulihan keuangan pada waktu dilayani melalui seminar atau hal yang lain gitu? Ya tentunya ya, kita ada media seminar, counseling dan juga buku, CD, DVD. Ya, tentunya pemulihannya itu adalah transformasi dari dalam jiwanya supaya dia konten dengan Tuhan, maka banyak orang dipulihkan. Ya, puji Tuhan, silakan. Nah, Pak Daniel, kalau kita bicara tentang financial planning, tentunya yang paling bagus adalah kita harus bisa membuat budget untuk setiap pengeluaran kita. Tapi dewasa ini kita tahu bahwa ada begitu banyak iklan di sekeliling kita, sehingga meskipun tidak masuk di dalam budget, akhirnya kita tergoda untuk membeli sesuatu yang tidak kita butuhkan, gitu kan ya. Nah, bagaimana kita bisa menjagai diri kita, keuangan kita, supaya kita tidak lagi-lagi jatuh ke dalam hal yang sama? Silakan. Ya, jadi kita solusinya adalah kita harus tahu yang mana needs, yang mana wants, yang mana kebutuhan, yang mana keinginan. Ya, jadi ya makan, ya kan, pakaian sama rumah tinggal, ya kan. Nah, jadi kita harus bisa membedakan itu kebutuhan pokok, ya kan. Kalau keinginan itu sesuatu yang ekstra, ya, sesuatu yang ekstra. Kalau kita belum punya dana yang mencukupi untuk kebutuhan kita, ya jangan. Ya contoh misalnya, apakah beli mobil baru atau bekas? Apakah mau makan steak atau hamburger? Ya contoh simple. Ya, jalan-jalan ke luar negeri atau ke luar pulau. Gitu. Masalahnya Pak, jalan-jalan ke luar pulau Indonesia bisa lebih mahal daripada ke luar negeri. Bagaimana itu? Oh begitu ya. Lebih mahal. Kalau gitu ditunda. Ditunda. Oke. Tunda kesenangannya. Nah jadi kalau needs itu lebih untuk mendanai semua kebutuhan kita dari yang sekarang maupun masa depan, seperti pendidikan anak, pensiun kita. Itu kan butuh, itu kan kebutuhan. Itu harus didahulukan dibanding needs yang seperti udah punya handphone bagus, ketika muncul barang baru, handphone baru, kita tukar lagi. Yang baru lagi tukar lagi. Maka nggak ada bisa. Boleh nggak? Boleh, nggak ada yang larang. Kenapa? Karena
Boleh asal kebutuhan kita udah tercukupi, udah ada planning semua yang rapi sampai masa depan. Memang kalau ada lebih itu namanya berkat. Nah, boleh kita naikkan standar hidup kita asal kita sudah memenuhi semua kebutuhan yang jangka pendek, menengah, dan panjang. Masalahnya Pak, kalau kita tinggal di kota sebesar Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya, yang namanya look itu kan important gitu ya. Kita mau berdealing dengan bisnis people, kemudian kita mau invest sesuatu, kita mau ngajak kerjasama, atau kita mau misalnya beberapa salesman jualan beberapa produk gitu. Jadi istilahnya customer ini scanning dari atas sampai bawah gitu ya. Orang ini bonafit nggak? Orang ini bonafit nggak? Jadi ini bagaimana nih? Dalam hal demikian, kalau memang ada kebutuhan untuk tampil lebih baik untuk profesinya, ya bijaksanalah memilih pakaian atau apapun yang harus dipakai itu dengan banyak hal-hal yang sebenarnya kelihatan menarik tapi dananya nggak perlu sebanyak mahal, itu. Betul, tidak harus mengejar barang yang bermerek. Untuk tampil baik, tampil keren, tampil bonafit, itu nggak selalu harus yang branded. Yang paling penting malah bagaimana kita membawa diri kita. Bagaimana kita juga dilihat orang membawa diri dan melayani mereka dengan happy, dengan sukacita. Karena kita selalu punya hati yang bersyukur terus, pasti kita happy. Dan dari situ, ya orang-orang pasti melihat kita, saya senang dilayani orang ini. Jadi bukan cuma dari penampilan luar saja, yang penting juga dari karena bisa juga ya, tampilan pertama kali first look ini bisa memberikan impresi yang positif, tapi orang juga melihat bagaimana dengan second looknya, bagaimana dengan karakter orang ini, bagaimana dengan after sale service-nya. Bisa nggak seperti itu? Betul sekali. Jadi karakter, ya inner beauty kita, ya kan, terutama untuk wanita ya kalau kata-kata inner beauty, tapi ya untuk pria juga kita harus punya the sense of security in us, jati diri kita di dalam Tuhan. Dan itu bisa menjadi satu aksesori yang paling indah yang tidak bisa dibeli dengan uang. Betul gitu sekali. Ya. Kita akan lanjutkan bincang-bincang setelah break ya. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami karena kami akan kembali dengan lebih banyak good news lagi. Tapi kita ada tergoda oleh iklan, oleh tawaran di luar untuk membeli sesuatu yang lebih baru. Ya, saya namakan itu keinginan. Kami anak panti penuh anugerah, mengucapkan selamat datang. Kita berkumpul di tempat ini, karena kasih Tuhan. Salam, nama saya Grisela. Saya berasal dari Wetuwu. Bapak Ibu panti kami yang lama, kami tidur basa-basa. Bapak Ibu yang belum pernah pergi di Wetuwu, suatu saat nanti datang ya. Nanti kami doain. Terima kasih untuk kepercayaan Bapak dan Ibu. Kami sangat berterima kasih. Kalian sudah membangunkan kami panti begitu besar dan bagus. Terima kasih tante, om-om. Grisela sangat bersyukur kepada Tuhan. Grisela punya cita-cita mau menjadi ibu pendeta. Doakan ya agar cita-cita Grisela tercapai. Amin. Tuhan memberkati semua. Terima kasih kami ucapkan. Terima kasih sponsor. Masih bersama kami dalam Good News Program. Topik kita hari ini adalah budgeting versus temptation. Kembali kepada Pak Daniel G. Jadi kita sekarang mau belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ini memang sudah banyak digembar-gemborkan ya, tapi ada masa-masa tertentu mungkin pemirsa di rumah itu yang merasa bingung gitu, seperti garis yang abu-abu. Sebenarnya ini keperluan atau keinginan ya. Nah, bagaimana rumusnya supaya kita bisa yakin? Ya. Secara sederhana, contoh kita masih punya handphone, masih bisa jalan. Tiba-tiba ada keluar iklan handphone baru, ya kan? Kalau memang ini masih bisa jalan dan masih berfungsi seperti memenuhi kebutuhan komunikasi kita, berarti apa yang kita mau beli di iklan itu adalah keinginan. Selama sesuatu itu masih bisa dipakai dengan baik, itu adalah, tapi kita ada tergoda oleh iklan, oleh tawaran di luar untuk membeli sesuatu yang lebih baru,
ya saya namakan itu keinginan. Jadi kembali kepada fungsi ya. Fungsinya. Pilih Nah, Pak, sesuatu yang fungsional. saya pernah berpikir nih opini pribadi saya. Di dalam dunia ini kalau setiap orang itu melakukan spending, bukankah ekonomi itu nggak akan pernah terjadi resesi, Pak? Gimana menurut Bapak? Kalau orang melakukan spending maka nggak terjadi resesi. Betul. Karena resesi itu kan pada waktu resesi itu adalah menurut pribadi saya nih, pada waktu terjadi kurangnya perputaran uang yang ada di market nih ya. Nah pada waktu setiap orang mulai spending secara normal, secara berkala, bukankah ekonomi suatu kota, suatu negara, suatu bangsa, suatu dunia itu berputar dengan baik gitu? Gimana? Ya maksud Bapak kalau konsumsinya tinggi maka berputar dengan baik. Iya betul. Iya. Ya kenyataannya adalah kalau emang Indonesia 60% didorong pertumbuhan ekonominya oleh domestic consumption, yaitu 60%. Ya memang consumerism itu ada di setiap negara. Ya. Cuman apakah consumerism itu yang satu-satunya hal yang mendorong bertumbuhnya suatu negara? Ya menurut saya nggak juga gitu. Karena kalau semua anggap masyarakat ke konsumsi secukupnya saja, berarti kan dia punya saving banyak. Ya, saving yang banyak itu akan dilakukan investasi oleh mereka. Investasi itu berarti kan menghasilkan likuiditas yang bagus, ya sehingga banyak perusahaan yang bisa mendapatkan pendanaan juga lewat situ dan menciptakan produk-produk yang inovatif, yang lebih berguna, yang produktif. Karena yang kita belanjakan kan nggak cuma aset konsumtif, seperti konsumtif seperti ya misalnya beli gadget-gadget high tech atau barang branded dan sebagainya. Tapi kan kita juga bisa beli aset produktif, misalnya mobil untuk berniaga, ya kan? Bisa juga mobil bisa konsumtif kalau kita buat cuman lifestyle. Tapi kalau kita beli mobil niaga untuk bisnis itu produktif. Ya, jadi dari begitu banyaknya likuiditas yang dihasilkan dari orang-orang yang banyak menabung, itu bisa dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang butuh dana ya lewat pasar modal. Sehingga bunga juga turun akhirnya ya? Akhirnya bunga turun, that's a good idea. Karena likuiditas yang banyak, bunga turun, produktivitas meningkat. Dan mereka akan terus berinovasi. Kalau orang mengetatkan ikat pinggang, mereka akan keluarin produk-produk yang menghasilkan, malah jadi dampaknya lebih multiplier effect. Nah, tetapi gimana sebaliknya kalau misalnya minta maaf nih, kalau kita lihat beberapa orang-orang, saya orang Tionghoa gitu ya, orang-orang Tionghoa yang kuno gitu ya, modalnya jelek banget gitu ya, dia nggak mau beli baju baru, nggak mau beli mobil baru, rumahnya kelihatan butut, bajunya jelek banget, minta maaf nih bagi beberapa orang, tapi kaya, gimana nih kayak gitu? Kalau mereka merasa nyaman dengan gaya hidup seperti itu, dan kalau kayanya bukan cuma untuk diri sendiri, ya nggak ada masalah. Why not? Tapi kalau kayanya untuk diri sendiri, that's a problem. Tapi masalahnya jangan kikir gitu ya? Jangan kikir. Nah sekarang bisakah Pak Daniel memberikan pembelajaran kepada pemirsa di rumah tentang pengaturan cash flow ya? Jadi kan ada arus uang masuk, arus uang keluar. Bagaimanakah kita mendisiplinkan diri kita supaya yang masuk itu tidak lebih kecil daripada yang kita keluarkan ya, karena masalah bertumbuh pada saat pemasukan kita lebih kecil daripada pengeluaran kita. Silakan Pak. Oke, bagaimana untuk mengatur cash flow supaya yang masuk itu lebih besar dibanding pengeluaran ya, atau pengeluaran kita nggak melebihi pendapatan kita. Yang tools yang bisa kita buat adalah membuat suatu budget, yaitu atau cash flow management. Jadi kita melakukan budgeting. Nah, caranya adalah yang pertama invite ya pasangan yang sudah berpasangan, invite, komunikasikan dan komit dalam 30 hari ke depan kita akan kumpulin bon-bon penerimaan dan pengeluaran. Ya itu namanya masuk ke tahap kedua yaitu collect. Collect semua bon struk pendapatan dari struk gaji dan bisnis. Kumpulin dalam satu box, ya struk pengeluaran semuanya kumpulin dalam satu box. Pasangan ini komit untuk ngumpulin semua bon-bonnya, ya. Kemudian masuk ke tahap ketiga yaitu compare. Kemudian kalau di compare itu adalah kategori makanan, kumpulin makanan semua, hitung berapa dalam 1 bulan, ya kan, transportasi, terus untuk komunikasi dan sebagainya. Setelah semuanya tersusun per kategori, pendapatan misalnya ada 4 source, pengeluaran misalnya ada 10. Ya kita lihat
bagaimana keseimbangannya. Kalau memangnya pengeluarannya itu lebih tinggi dibanding pendapatan, nah kita harus kecilkan. Ya, yang sering ngopi tiap hari ke kopi, kafe-kafe, ya mungkin dikurangin. Ya kan, yang sering makan di luar mungkin dikurangin. Mungkin pakai pembantu 3 dikurangin jadi 1 atau 2. Ya kan, kadang mungkin kita secara nggak sadar, pakai banyakan gitu kan. Padahal kita bisa rampingkan. Jadi caranya supaya nggak minus cash flow kita, arus kas kita, adalah kecilkan pengeluaran kita dan tingkatkan pendapatan lewat mungkin pekerjaan sampingan atau ada bisnis baru dengan kreativitas yang baru, ya supaya terpenuhi. Tapi yang paling penting lagi, budget satu hal, ya kan. Misalnya udah tentukan budget untuk makan 1 bulan misalnya 3 juta misalnya, terus transportasi misalnya sebulan 1 juta, terus misalnya untuk pakaian misalnya 1,5 juta. Budget boleh budget, tapi godaan begitu banyak, ya kan? Tapi kalau godaan begitu banyak, kita nggak kuat, maka kita akan lari dari budget. Nah, nanti kita akan belajar. Jebol. Kita akan belajar nih bagaimana supaya nahan diri nih ya. Sekali lagi mengenai cash flow. Misal sekalian sesuatu yang menarik sekali, saya percaya Anda pasti diberkati. Di nomor telepon di layar televisi Anda dan nomor telepon Anda bisa hubungi kami sekarang. Kami tahu ada banyak orang yang mengalami masalah dalam kehidupan keuangan mereka. Kami mau berdoa bagi Anda tentunya karena kita tahu bahwa doa besar kuasanya. Dan ada satu kelompok orang-orang muda yang akan menyanyikan sebuah lagu yang sangat menarik dan pasti memberkati Anda. Jangan kemana-mana dalam Good News program. Capek baca berita buruk? Hati-hati, itu bisa meracuni iman Anda. Jangan khawatir, kini ada kabar baik dalam buku Good News for You. Inspirasional, kisah Pak Kusno yang mengalami 2 kali bangkit dari kematian. Bedanya 17 hari. Pertama tanggal 1 Maret saya bangkit, tanggal 17 Maret saya meninggal lagi. Kisah hidup yang memberi dari Shuling, seorang bisnismen yang mengentaskan anak jalanan. Dari yang dulu dikatakan orang sampah negara, hari ini dia menjadi seorang abdi negara. Cerita haru Ajeng, sang pengamen jadi superstar dalam Yang Muda yang berprestasi. Hitam-hitam, udah hitam hidup lagi. Tapi mama selalu bilang sama dia suka nangis. Tapi mama bilang gini, hitam-hitam kereta api, besok biarpun Ajeng hitam, besok banyak yang menanti. Kesembuhan ilahi yang dialami Paulus Wiratno dibayar dengan iman. Saya bilang, saya akan bayar dengan iman. Dia bilang, di rumah sakit ini tidak ada yang bayar dengan iman. Pengabdian Lamria dan Parulian pada panggilannya untuk mengasihi sesama, walau dalam kekurangan. Kalau berpuasa itu, kalau mau buka itu kadang-kadang makanan yang nggak punya. Gitu ya. Dan masih banyak kabar baik lainnya dalam buku Good News for You. Ditulis oleh Daniel Hendrata dan Debbie Katarina, diangkat dari kisah nyata yang dialami para narasumber dalam program Good News. Alami dan bagikan berkat rohani ini kepada orang-orang yang Anda kasihi. Dapatkan sekarang juga Good News for You, persembahan Anugerah Ministries. Teranyut derasnya
padamu. Ku menghilang dalam kasih-Mu, terhanyut derasnya cinta-Mu, lewati gurun dan badai, hidup aman dalam naungan sayang-Mu. Ku menghilang dalam kasih-Mu, terhanyut derasnya cinta-Mu, lewati gurun dan badai, hidup aman dalam naungan sayang-Mu. Ku menghilang dalam kasih-Mu, terhanyut derasnya cinta-Mu, lewati gurun dan badai, hidup aman dalam naungan sayang-Mu, aman dalam naungan sayang-Mu, aman dalam naungan sayang-Mu. Good. Yeay. Bright Up. Ada Bright Up Di dengan Good News albumnya Program. Generasi Kasih. Ya. Selamat datang. Senang Juru sekali kalian bisa bicaranya, ada di sini. Oke. boleh perkenalkan dulu namanya satu persatu? Boleh, saya di vokal ada Yohana, lalu ada teman saya Glenn di bass, lalu ada Agus di gitar, dan juga ada Yehu di drum. Oke, bisa ceritakan sedikit bagaimana grup Bright Up ini bisa terbentuk menjadi sebuah grup band seperti ini? Iya, pertamanya sih kita mungkin ini yang dinamakan guided by Holy Spirit gitu. Oke, Karena kita maksudnya gimana? berbeda-beda gereja gitu. Tetapi tetap satu juga gitu? Iya, akhirnya kita Bineka Tunggal bergabung Ika jadi satu. dong. Oke, kemudian? Ya kemudian pertamanya Agus sih, Agus yang mempelopori band Bright Up ini, terus kita ketemu satu-satu, terus jadilah Bright Up. Kalau kalian sendiri by profession, kira-kira kalian pekerjaannya apa? Apakah pemusik juga atau yang lain? Basically kita bukan pemusik, jadi Agus di kantornya, saya masih mahasiswa, lalu di kantornya juga. Kalau Yehu pemusik dia ternyata. Iya. Oke. Dan ini album pertama dari Bright Up? Iya. Ya. Bisa diceritakan proses pembuatan album ini bagaimana? Suka duka apa yang kalian lalui? Iya, suka dukanya sih. Bright Up ini sebenarnya kita kan di album ada bertiga nih. Sebenarnya kita suka dukanya itu sempat ditinggalkan, bukan ditinggalkan sih ya. Jadi pas pembuatan tiba-tiba keyboardis kita sama drummer kita sempat cabut pergi dari pas pembuatan, jadi kita sempat bingung gitu. Tapi puji Tuhan masih berjalan pembuatan albumnya gitu. Jadi dulu harusnya ada seorang keyboardis dan kemudian akhirnya nggak pakai keyboard. Iya. Kemudian drummernya bukan dia, bukan Yehu, tapi kemudian sekarang ada Yehu. Iya. Well, firman Tuhan mengatakan segala sesuatu terjadi untuk kebaikan. Betul sekali, kita percaya. Oke. Harapannya untuk album ini? Harapannya untuk album ini sih, kalau kita punya misi kita untuk dari album ini, kita pengen menghimbau, mengajak sih seluruh orang yang mendengar album ini untuk mempunyai kasih yang bertindak. Jadi kita nggak cuman berkata-kata aja,
tentang kasih, tapi kita melakukan kasih gitu. Karena Tuhan Yesus adalah kasih gitu. Jadi karena itu diberi nama generasi kasih gitu ya. Nah, jadi kasih yang diimplementasikan. Iya betul sekali. Kalau kalian dulu pas belum punya album, tentunya kan beringin gitu ya, menggebu-gebu pengen punya album gitu. Nah pada waktu kalian menjalani proses pembuatan album ini, apa yang kalian rasakan gitu? Sama nggak dengan passion atau harapan yang kalian punya waktu sebelum punya album dibandingkan dengan sekarang, bedanya apa gitu? Sama sih ya. Jadi kita senang dengan pembuatan album ini, kita menggebu-gebu dan kita semakin senang karena kita mempunyai alat Tuhan kasih kita alat untuk kita bisa memberitakan Tuhan Yesus lewat album ini. Kita senang sekali gitu. Amin, puji Tuhan. Selamat ya buat Bright Up. Ya nanti kalau rilis album baru jangan lupa mampir ke dan semoga ini albumnya bisa laku sampai 10.000 kopi. Amin. Amin. Oke. Ya pemirsa, inilah saatnya kuis yang selalu dinantikan oleh pemirsa di rumah. Pertanyaannya adalah album Bright Up yang keberapakah? Generasi kasih ini Anda dapat mengirimkan jawabannya dengan format seperti ini. Kuis, kemudian nama, alamat lengkap, dan jawabannya kirimkan melalui SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa atau melalui email ke goodnews@anugerah.net. Bila Anda mengirimkannya lewat email, sertakan pula nomor HP Anda. Maka kepada 10 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD persembahan dari Bright Up, albumnya Generasi Kasih. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali dalam Good News Program. Belajar hidup konten cukup di dalam Tuhan dan cukup di dalam keseharian kita. Jadi hiduplah dengan sederhana dan berkecukupan. Amin. Karena pada awal tahun 2011 kami meluncurkan program Adikku Sayang, yaitu program beasiswa bagi anak-anak yang kurang mampu, namun mereka mempunyai semangat untuk belajar. Program ini sudah berlangsung di 2 titik, yaitu GSPDI Mangga Ubi dan di GBI Cengklong, Jakarta. Tidak hanya menyekolahkan, menyediakan seragam dan alat tulis bagi mereka, tetapi kami juga memberikan nutrisi berupa 1 butir telur rebus dan 1 pek susu. Karena kami percaya dengan nutrisi yang baik akan meningkatkan semangat dan daya ingat mereka. Kami juga menyediakan bimbing belajar setiap 2 hari sekali untuk memperlengkapi mereka supaya menjadi anak-anak yang unggul. Selain daripada itu, setiap liburan sekolah kami akan mengajak mereka rekreasi ke tempat-tempat yang mengasihkan dan memberikan pengetahuan dan wawasan yang luas bagi mereka. Ngomong-ngomong soal cash flow, bagaimana dengan Anda? Kadang-kadang saya pun juga harus belajar dari apa yang Pak Daniel G katakan. Karena saya adalah tipe orang yang juga kurang komitmen untuk bisa memegang cash flow ini dengan baik gitu. Saya harus jujur nih Pak, saya belajar dari Anda gitu ya. Sama-sama. Silakan Del. Oke, tadi kita sudah bicara tentang review ya. Jadi setelah dikumpulkan bon pemasukan dan bon pengeluaran, kemudian kita review apa yang terlalu besar bisa kita kecilkan. Adakah tips yang lain selain daripada itu? Ya, selain daripada itu, tadi terakhir kita bicara budget satu hal. Tapi kalau kita nggak bisa kontrol diri dengan begitu banyaknya godaan, temptation, maka budget kita jebol. Iya, nggak waktunya beli tas, tapi lagi sale nih 70% nih, gimana dong? Padahal tasnya udah 100 di lemari gitu ya. Online gitu ya. Shopping online gitu ya. Jadi kita perlu belajar yang namanya karakter dalam Tuhan, yaitu penguasaan diri. Jadi budget tanpa penguasaan diri itu sia-sia. Jadi yang kita perlu tekankan, prioritas utama untuk keluar dari masalah arus kas negatif adalah kita harus senantiasa mengucap syukur dari apa yang kita punya terlebih dahulu, ya kan? Dan kita selalu mensyukuri apa yang Tuhan sudah kasih, dan kita belajar hidup konten cukup di dalam Tuhan dan cukup di dalam keseharian kita. Jadi hiduplah dengan sederhana dan berkecukupan. Amin. Karena kalau kita tahu cukup, kita menjadi terlatih untuk nggak serakah, nggak terlatih untuk nggak mengingini, nggak tergoda dengan godaan di luar. Kalau kita tahu cukup, kuat di dalam Tuhan, dan kita konten, punya rasa aman dalam Tuhan, maka kita akan lebih kuat terhadap godaan. Masalahnya Pak gini Pak, kalau kita misalnya berkata arus kasnya oke nih, tapi kalau saya perlu kan saya bisa pakai kartu kredit, gimana nih? Apakah kartu kredit juga masuk bagian dalam cash flow ini atau gimana? Nah, kartu kredit itu adalah kita sudah digoda dengan iklan dan
banyak barang yang kita lihat di wah mall gitu ya. dan semua ya. Nah, kartu kredit itu sebenarnya membuat godaannya tambah parah lagi. Karena bayarnya mudah sih Pak. Karena bayarnya bisa mudah. dicicil sampai 12 kali tanpa bunga gitu ya. Tapi bayarnya susah gitu. Belinya gampang, bayarnya susah pemirsa sekalian gitu. Sebenarnya kartu kredit itu adalah cuman alat pembayaran untuk membuat kita lebih mudah. Ya. Jadi kalau kita kalau orang yang nggak bisa menguasai diri dengan pegang kartu kredit senangnya gesek, lebih baik nggak usah pakai kartu kredit. Betul. Karena ini bisa adiktif ya Pak ya, bisa kecanduan gitu ya, kredek gitu Pak ya. Oke, kemudian. Tapi nggak berarti nggak boleh punya kartu kredit sama sekali. Kartu kredit kalau kita gunakan dengan bijaksana, dengan kontrol diri yang baik, sebenarnya itu memudahkan kita. Yang penting kita bayar ketika jatuh tempo. Betul. Kita jangan bayar bunga. Dan tidak dicicil. Iya. Tapi sarannya orang yang nggak bisa menguasai diri, lebih baik jangan sekali-sekali punya kartu kredit. Gitu ya Pak ya. Supaya budgetnya tetap terjaga. Kalau enggak akan jebol lagi. Iya. Nah, bisakah Bapak jelaskan tentang arus kas negatif? Apa yang dimaksudkan dengan arus kas negatif? Arus kas negatif itu artinya punya pendapatan 10 juta, keluarnya 12 juta. Jadi minus 2 juta. Tekor ya. Nah, kira-kira 2 jutanya dari mana? Yang tadi kartu kredit. Kartu kredit. Ya, nggak mungkin kan kalau enggak. Ya, makanya atau pinjam mertua Pak kali Pak. Pinjam mertua ya. Masih mending kalau pinjam punya mertua gitu ya. Nggak usah bayar bunga. Nggak usah bayar bunga. Malah kadang nggak dibalikin. Lupa gitu ya. Lupa. Atau pinjam teman gereja nih banyak nih. Sehingga banyak, teman gereja saya nih ngemplang utang saya nih gitu ya. Lupa gitu ya. Kalau dulu telepon terus, SMS terus, tolong dong. Kalau sekarang misalnya ditelepon aja menghindar gitu ya. Teleponnya dimatikan, di reject gitu. Gimana nih? Nggak boleh ya, kalau hutang harus bayar ya. Iya dong, utang bayar ya, jangan lupa nih. Iya, dan yang saya mau tambahin juga, kalau kita sudah berhasil membuat arus kas kita positif, kemudian kita plan untuk masa depan kita, pensiun, pendidikan anak, tempat tinggal, ya kan, kebutuhan sehari-hari, dan kita juga nggak lupa punya rasa cukup, maka kita nggak terlalu tergoda untuk selalu membeli keinginan, semuanya kebutuhan sampai jangka panjang. Boleh beli keinginan asal kebutuhan sampai panjang udah tercukupi. Dari situlah kita punya yang namanya contentment in God, dalam Tuhan, rasa cukup, security dalam Tuhan, karena kita secure and you are happy and content, baru disitulah yang namanya true financial freedom. Jadi true financial freedom nggak butuh uang yang begitu banyak atau yang harta yang melimpah-limpah. True financial freedom bisa dinikmati oleh setiap orang sekarang juga. Tapi yang saya pelajarin itu ya Pak, bahayanya itu adalah pada saat seseorang itu sudah sekian lama hidup minus gitu ya. Begitu dia punya penghasilan yang sedikit lebih besar, nah itu langsung dia tidak bisa mengontrol emosinya untuk spend. Karena selama ini dia sudah mengencangkan ikat pinggang, sudah diet mati-matian gitu kan. Begitu uang masuk, seakan-akan liar gitu. Bagaimana caranya kita menjaga diri supaya pada saat uang masuk banyak, kita tetap bisa disiplin. Oke, jadi gimana caranya supaya tetap disiplin dan tidak tergoda kembali gitu kan. Yang pasti cara nomor satu adalah sadar bahwa kita nggak kuat. Kita bukan orang yang selalu kuat. Misalnya ada orang yang nggak kuat kalau lihat barang bagus dia pasti belanja. Kalau lihat ke mall pasti mau belanja. Jadi jangan pergi ke mall. Benar sekali. Di Jakarta hiburan cuman mall, gimana nih pantai juga kena polusi, jalan macet gimana nih. Jadi solusi nomor satu adalah harus sadar dulu bahwa diri sendiri nggak kuat. Orang yang nggak pernah sadar itu nggak mungkin selesai dari masalahnya, pasti tergoda terus. Sadar. Kedua, hindarin misalnya mall. Kalau dia nggak kuat untuk ngeliat belanja gitu ya, hindarin mall dan lari ke lingkungan yang sehat, spend time dengan keluarga dan teman-teman. Ya kan, bentuk komunitas. Cari komunitas yang sehat. Jangan cari teman yang juga senang belanja atau tergoda sama belanja yang nggak belanja deh kalau ke mall. Kayaknya jadi perlu cari itu komunitas, ya kan? Perlu dibuat komunitas ex-shopaholic gitu ya. Saya dulu shop addict tapi sekarang sudah sembuh. Oke, nah pemirsa, satu bincang-bincang yang menarik sekali yang kita akan lanjutkan setelah break. Namun sebelum break saya ingin memberikan satu kuis tambahan kepada pemirsa sekalian ya. Pertanyaannya adalah, apakah topik kita hari ini dalam Good News Program?
Anda bisa mengirimkan jawabannya dengan format seperti ini, kuis, kemudian nama, alamat lengkap Anda, jawabannya melalui SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa, atau melalui email ke goodnews@anugrah.net. Bila Anda mengirimkannya lewat email, jangan lupa sertakan nomor HP Anda. Kepada 5 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing satu paket ini, yaitu sebuah DVD Allah menyediakan, God Provides, dan juga sebuah buku Your Money Counts, uang Anda bermakna, persembahan dari Crown Financial Ministries. Tetap stay tune bersama dengan kami pemirsa, kami akan kembali dengan lebih banyak good news lagi. Jadi kan kita harus ingat di firman Tuhan kan ya, hati-hati untuk orang yang ingin cepat kaya karena akan jatuh dalam pencobaan. Dalam berbagai-bagai pencobaan, benar ya. Betul. Budgeting versus temptation adalah topik kita hari ini dalam Good News Program. Pak Daniel, saya ingin bertanya nih, kalau tadi Bapak berbicara tentang spending untuk pembelian barang-barang yang konsumtif. Nah, kita tahu juga orang-orang yang gila kerja atau businessman nih, mereka juga ada punya kecenderungan yaitu melihat teman-temannya punya perusahaan 10, 25, 100 atau 200 perusahaan dan orang-orang ini berhasil gitu. Kelihatannya sih pada banyak yang berhasil. Nah, mereka mulai too ambitious gitu ya. Kemudian bisnis core-nya yang ada mulai nggak fokus ke sana, keuntungannya banyak diambil untuk invest mungkin dalam tambang, dalam ini, dalam itu, atau kemudian yang cukup ngetren adalah bukan lagi tambang, adalah forex gitu, atau trading, future trading atau dan lain-lain. Ini gimana nih sampai mereka pakai margin dan pada waktu ada krisis menghantam mereka hancur. Nah, gini gimana? Bicara tentang arus kas, bisa nggak ini disamakan dengan hal yang itu tadi? Ya, dalam hal ini berhubungan dengan temptation ya. Temptation sama dong berarti ya? Ya, temptation. Temptation kan lihat teman-temannya maju, sukses, dia mau juga cepat sukses. Kalau bisa lewatin temannya kan. Nah, jadi contoh seperti yang Bapak tadi sebutkan, misalnya seorang entrepreneur terus melihat mungkin waktu itu bisnis utamanya masih belum begitu berkembang, dia buru-buru mau ngambil bisnis yang lain. Sarannya mungkin jangan ambil resiko terlalu 100% ke sana masuk sendirian. Misalnya kan bisa berpartnership. Jadi ada pepatah mengatakan never test the water by 2 feet. Ya kan, jangan tes kedalaman air, the depth of the water dengan 2 kaki. Jadi jangan nyebur semuanya. Jangan nyebur semuanya. Ya mungkin kita bisa mulai pelan-pelan cari partner, apakah 50-50, apakah bertiga, ya kan? Jadi minimizing risk ya? Minimizing risk, jadi kita meminimalkan resiko karena kan industri itu baru. Ya, ini untuk pengusaha. Ya kan, industri itu baru ya mungkin kita ambil resikonya bareng-bareng, jadi kecil-kecil ditanggung bersama. Kalau terjadi resiko kan nggak sebegitu parahnya. Dan bisnis utamanya pun jangan ditinggalkan. Ya, jadi kecuali bisnis yang keduanya itu maju sekali, bisnis utamanya sudah sunset, udah malah merugi, ya silakan masuk all out. Yang penting kita udah tes dulu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian masalah margin trading nih gimana nih? Kalau margin trading untuk biasanya itu sebutan untuk investasi seperti mata uang atau komoditi ya, atau juga indeks pasar modal. Ya kalau saya pribadi karena pergerakan harga yang terlalu fluktuatif, dengan adanya tanpa margin sekalipun sebenarnya itu resiko sudah besar. Ya.
Tapi kalau dengan margin resiko tambah besar lagi. Jadi bisa untung 100, bisa rugi 200. Bisa satu hari beli rumah, bisa satu hari kemudian jual rumah. Jadi resiko yang bisa beli rumah 1, jual rumah 3 gitu ya. Iya, jadi kalau terlalu fluktuatif, kalau main margin resikonya sangat besar dan bisa membuat nggak damai sejahtera. Nah, ini sebagai seorang fund manager. Nah, hal apa yang Anda sahkan untuk seseorang boleh mengambil margin tadi? Atau sama sekali tidak? Kalau ini jawaban personal saya pribadi, saya tidak menyarankan investor untuk main margin. Tidak, no. Saya pribadi sebagai tapi kenyataannya manager, gimana? Kenyataannya memang kebanyakan banyak yang main margin karena cuman satu alasannya, ingin cepat kaya. Gak ada kesempatan lagi berikutnya. Jadi cuman itu gitu. ya? Cuman itu. Karena ini bakal naik banget ini. Gua top up kalau gini naik memang banyak jadi gitu ya. kaya beneran cepet. Tapi kalau turun jadi cepet miskin Jadi juga. seperti orang gambling ya, seperti orang berjudi ya. Nah, jadi kan kita harus ingat di firman Tuhan kan ya, hati-hati untuk orang yang ingin cepat kaya karena akan jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Benar ya. Betul. Dan tentunya juga seberhikmat-hikmatnya manusia untuk melakukan planning, tetaplah Tuhan yang akan berikan hikmat kepada kita untuk bisa mengatur keuangan kita dengan sebaik-baiknya. Nah, pemirsa, sebelum kami take a break, saya rindu membacakan jawaban doa dari seorang pemirsa Good News yang pernah meminta bantuan doa kepada kami melalui SMS. Kami telah doakan dan kemudian beberapa saat kemudian dia memberikan SMS lagi kepada kami berkata, Shalom Good News Program, seminggu yang lalu saya mengirimkan SMS untuk minta dukungan doa saat bapak mertua saya dioperasi di Malaysia. Agar Tuhan Yesus Kristus menolong hambanya yang berasal dari Duri Riau. Saat ini bapak mertua saya sudah melewati masa-masa kritis, sudah siap dioperasi dalam keadaan sebaik-baiknya dan sedang masa pemulihan. Thanks Tuhan Yesus Kristus yang telah menyembuhkan. Thanks Good News buat dukungan doanya. God bless you. Amin. Nah pemirsa, bila Tuhan sanggup menjawab kebutuhan doa dari saudara itu tadi, Tuhan juga sanggup menjawab kebutuhan doa saudara. Apapun itu, hubungi kami sekarang juga di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Karena tim konseling dan doa kami siap membantu Anda. Tetap stay tune bersama dengan kami pemirsa, kami akan kembali dalam Good News Program. Apakah Anda punya suatu ketakutan akan masa depan Anda? Jangan takut pemirsa sekalian. Karena Tuhan sudah berjanji, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan kamu. Setelah berhasil membuka Anugerah Learning Center di Cengklong dan Mangga Ubi, Jakarta, program Adikku Sayang yang ketiga adalah bagi jemaat GKII Padang. Anugerah Ministries membantu biaya pendidikan untuk ke-7 anak pandai namun kurang mampu ini. Mereka begitu sukacita dan antusias ketika kami sampaikan program yang kami mulai tahun 2011 ini. Adikku Sayang, suatu program beasiswa bagi anak-anak yang kurang mampu namun memiliki semangat untuk belajar. Bukan hanya menyekolahkan mereka, kami juga memberikan perlengkapan sekolah yang dibutuhkan. Pagi hari sebelum berangkat ke sekolah, adik-adik penerima beasiswa Adikku Sayang mendapat telur rebus dan 1 kotak susu. Wah, mereka terlihat senang sekali. Berkat asupan gizi tadi pagi, membuat mereka sehat dan mampu berkonsentrasi belajar di kelas. Di sore harinya, mereka juga mendapat bimbingan belajar dari guru pengajar di Anugerah Learning Center. Dukung dan doakan kami agar dapat mensupport mereka sehingga adik-adik kita ini dapat meraih impian mereka. Saya Yunus Jalman, umur saya 8 tahun. Cita-cita saya menjadi pilot. Pekerjaan ayah saya guru. Pekerjaan ibu saya menjual ikan. Saya senang mendapat bantuan dari Adikku Sayang. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan kakak-kakak yang sudah menolong Yunus.
Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Good News Program, tapi kita hari ini adalah budgeting versus temptation. Kembali kepada Pak Daniel Chi. Bisakah memberikan kata-kata dorongan kepada pemirsa di rumah ya? Saya yakin banyak di antara mereka yang mungkin merasa, aduh tapi kalau saya harus disiplin terus, nabung terus, gak boleh spend terus, kapan saya akan bisa menikmati hidup? Nah itu pertanyaan banyak orang. Apakah Bapak bisa memberikan dorongan kepada mereka? Iya, emang untuk kita bisa disiplin dalam budgeting, ya, terus dalam merencanakan keuangan kita, baik itu dalam spending, pengeluaran maupun dalam investasi, ya itu butuh disiplin yang benar-benar kencangkan ikat pinggang ya. Memang prosesnya itu butuh komitmen. Cuman ketahuilah kalau kita terus berdoa sama Tuhan, minta penyertaannya ketika kita disiplin, setia, Tuhan pasti akan menyertai kita. Apa yang kita tabur, kita akan tuai di kemudian hari. Ya, saya ada cerita kemarin ini 3 tahun lalu saya ada beli satu properti ya, dan memang saya harus cicil tiap bulan selama sekitar 36 bulan sampai 40 bulan saya harus cicil setiap bulannya, dan saya harus atur pengeluaran sedemikian rupa supaya saya nggak terlalu overspending, karena kalau nggak cicilan saya berhenti maka properti diambil bank gitu kan. Nah dari cicilan setiap bulannya secara disiplin dan setia dan berdoa sama Tuhan supaya ini bisa jadi berkat. 8 bulan lalu saya rencana pengen menjualnya, kemudian berikan ke agent properti, dan masa penantian itu lama juga. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan belum ada sambutan. Ada sambutan tapi belum sesuai harga. Ya setiap hari saya berdoa, Tuhan ruko ini milik Tuhan. Saya hanya pengelola. Sekarang saya mau jual, boleh nggak? Kalau boleh tolong engkau sertai, karena ini milikmu. Engkau datangkan orang yang tepat, pembeli yang tepat sesuai dengan waktu dan rencanamu. Amen. Dan supaya properti ini yang ngambil pun jadi berkat buat dia. Amin. Ya, siapapun yang bersentuhan dengan properti ini, biarlah terberkati, baik brokernya, siapanya. Kemudian penantian itu terus berlanjut, bulan ke-4, bulan ke-5, bulan ke-6 belum ada, tapi ya saya berdoa tiap hari supaya Tuhan datangkan orang yang tepat. Akhirnya, jadi kita setia udah terjual untuk ini, dan akhirnya minggu lalu terjual dengan harga yang terbaik, dengan pembeli yang tepat dan waktu yang tepat. Dan kalau dihitung dengan bunga dan yang lain-lain, ada keuntungan? Dalam 3 tahun 2 kali lipat. Wow, that's good. Dan tentunya saya percaya, apakah Anda juga ikut menabur dalam ladang pelayanan Tuhan? Ya, selanjutnya minggu lalu waktu terjadi penjualan itu ya otomatis saya tahu profitnya berapa, dan sudah ada bagian yang saya sisihkan untuk mendanai ladang Tuhan dan amanat agung. Good, praise the Lord. Oke, puji Tuhan. Pemirsa sekalian, sesuatu yang luar biasa. Terima kasih Pak Daniel. Kami berdoa biarlah program ini memberkati banyak orang, dan sampai jumpa di nanti yang waktu lain ya. Puji Tuhan. Mari kita lihat daripada firman Tuhan yang akan saya ambil daripada kitab Ibrani 13 ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat yang kelima, firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Satu ayat yang sangat menarik sekali, bahwa firman Tuhan menyuruh kita, memerintahkan kita, menegaskan kita. Kita adalah anak Tuhan dan kita bukan hamba uang. Tuhan tidak pernah menginginkan kita untuk menjadi hambanya uang. Pemirsa sekalian, mari kita sadari bersama-sama bahwa uang yang kita pakai, apakah itu rupiah, US dollar, Singapura dollar, Australia dollar, atau mata uang apapun yang ada di muka bumi ini, uang itu adalah hanyalah sebuah alat pembayaran. Ya, jadi mari kita nggak balik. Posisi kita adalah anak raja. Tuhan Yesus pada waktu dia mati dan bangkit daripada kematian di hari yang ketiga, dia sudah memberikan tahtanya untuk di-sharekan bagi saudara dan saya. Jadi artinya kita yang dulunya adalah hamba dosa, sekarang Tuhan sudah memberikan kasih karunia yang sangat luar biasa. Tuhan membangkitkan di kita untuk bersama-sama bersanding dia di atas tahtanya. Malah kita sekarang mau menjadikan diri kita menjadi hamba uang.
Orang-orang yang menjadi hamba uang mempunyai ciri-ciri seperti ini ya. Belum tentu orang itu hanya spendthrift loh pemirsa sekalian. Belum tentu orang itu hanya beli. Tetapi orang itu bisa juga adalah orang yang sangat kikir. Dia tidak pernah mau menolong orang lain. Dia selalu mengatakan, untuk apa aku membantu pelayanan? Untuk apa aku berbuat baik bagi orang lain? Untuk apa ini? Untuk apa itu? Nggak perlu. Buat apa aku menolong orang yang sakit? Buat apa aku menolong orang miskin? Buat aku menolong pelayanan? Kan yang kerja aku, ini punyaku, diriku, diriku dan saya. Pemirsa sekalian, orang-orang seperti ini pula adalah orang-orang yang juga dapat saya katakan masuk dalam kategori hamba uang. Jadi Tuhan tidak pernah menginginkan kita overspending, terlalu royal untuk beli. Tetapi sebaliknya juga Tuhan tidak pernah menginginkan kita untuk keep, tabung terus dan lupakan penderitaan orang lain. Tuhan tidak pernah menginginkan kita untuk menjadi seperti itu. Jadi Tuhan berkata dengan jelas, jangan sampai kita menjadi hamba uang. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda punya suatu ketakutan akan masa depan Anda? Jangan takut pemirsa sekalian. Karena Tuhan sudah berjanji, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan kamu. Dan tahukah pemirsa sekalian, pada waktu kita berpikir untuk menciptakan suatu kekayaan, firman Tuhan mengatakan tepatnya dalam kitab Amsal 10:22, firman Tuhan berkata seperti ini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ada orang yang mempunyai 10 macam pekerjaan, karena apa? Kebutuhannya banyak atau keinginannya terlalu banyak. Tuhan juga tidak menginginkan orang seperti itu atau ingin cepat kaya. Invest ini, invest sana dengan ngawur. Tuhan tidak pernah harus mengatakan seperti itu. Yang penting adalah bisakah kita menjadi tuan atas harta yang Tuhan percayakan kepada kita? Bisakah kita menjadi tuan atas kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita? Tuhan tidak menginginkan untuk kita cepat kaya. Karena apa? Firman Tuhan berjanji, kekayaan yang datang daripada Tuhan nggak akan membuat kita sakit, nggak akan membuat keluarga kita cerai, nggak akan kemudian kita dibenci oleh begitu banyak orang. Kekayaan yang daripada Tuhan nggak akan membuat kita sampai kikir, nggak pernah bisa menabur, nggak bisa menolong orang lain. Nah, bagaimana dengan Anda? Kami tantang Anda, kalau apabila Anda mempunyai keputusan untuk tidak menjadi hamba uang, saya percaya bahwa berkat Tuhan tidak akan membuat hidup Anda susah. Amin. Saya ingin berdoa bagi Anda. Kalau Anda tahu bahwa firman Tuhan atau topik hari ini yang kami persiapkan, ini berbicara dengan jelas buat Anda dan memberkati kehidupan Anda, menantang Anda. Mari kita berdoa bersama-sama untuk Tuhan merubah kehidupan kita, untuk Tuhan memberkati kehidupan kita. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa bagi setiap pemirsa yang di rumah, terutama mereka yang sangat sukar Tuhan, keluar dari ikatan untuk terus beli, atau ikatan kekikiran Bapa. Tuhan, Kau lihat mereka ingin berubah Bapa. Engkau tolong mereka Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa khususnya untuk engkau yang terikat dengan masalah keuangan yang sudah aku sebutkan tadi. Engkau menjadi hamba uang. Aku lepaskan kasih karunia Tuhan. Tuhan ada di pihakmu. Siapa lawanmu? Aku lepaskan sekarang. Berkat Tuhan melimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima pemirsa, terima. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terjadi mujizat keuangan, terjadi kelimpahan dalam kehidupanmu. Haleluya, yang percaya katakan. Amin. Ya pemirsa, itulah satu tayangan yang luar biasa dari Good News Program yang kami yakin telah memberkati pemirsa sekalian. Jangan lupa kami akan kembali menemani pemirsa sekalian di minggu-minggu yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata. Terima kasih atas setiap kebersamaan yang sudah Anda berikan kepada kami dan juga setiap dukungan yang sudah diberikan kepada pelayanan kami. Jangan lupa untuk selalu cek di website kami yang ada di www.anugerah.net. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.